جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam begitu lekat dengan tokoh raja di Babilonia yang terkenal akan keangkuhannya, yakni Raja Namrud. Raja Namrud memiliki kekayaan yang luar biasa, istana tinggi pencakar langit, bala tentara yang banyak, serta cadangan makanan yang melimpah. Pada masanya, Namrud ialah seorang raja yang cerdas dan unggul dalam segala hal. Karenanya, hal tersebut nyatanya membuat dirinya bersikap sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zaid ibnus Aslam, bahwa kekayaan Raja Namrud melimpah dan tak jarang menjadikan orang-orang mendatanginya untuk meminta pembekalan makanan. Tak terkecuali Nabi Ibrahim alaihissalam beserta kawannya yang turut datang untuk menghampiri raja penguasa Babilonia itu guna meminta pembekalan makanan kepadanya. Setiap orang yang datang ke sana akan ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka semua orang mayoritas akan menjawab, "Namrudlah Tuhan mereka." Dan diberilah pembekalan makanan dari sang raja kepada orang-orang itu. Namun tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya pertanyaan serupa, ia dengan tegas menjawab, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menerbitkan matahari dari timur, atau jika tiba saatnya akan diterbitkan dari barat." Sangga Nabi Ibrahim seraya menerangkan betapa besar kuasa Allah, Tuhan semesta alam. Mendengar jawaban itu, Namrud terdiam lalu mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa memberikan makanan sedikit pun. Nabi Ibrahim pulang dengan tangan kosong. Di perjalanan pulang, beliau melewati sebuah bukit pasir yang berdebu. Maka, ia kemudian berkeputusan untuk mengambil setumpuk pasir berdebu itu untuk dibawa pulang kepada keluarganya, agar dapat menghibur hati mereka. Sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung meletakkan barang bawaannya dan langsung beristirahat. Keesokan harinya, sang istri, Siti Sarah pun terbangun dan langsung melihat apa yang dibawa pulang oleh suaminya. Ia pun bergegas mengolah bahan-bahan tersebut menjadi sebuah santapan lezat yang siap disuguhkan kepada suaminya. Tentu saja, Nabi Ibrahim alaihissalam tertegun melihatnya. Ia keheranan dari mana sang istri mendapatkan semua bahan makanan ini. Ia pun tak sabar untuk mendengar jawaban sang istri. "Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?" tanya Nabi Ibrahim. Lalu sang istri menjawab seketika, "Ku dapatkan dari bungkusan yang kau bawa pulang kemarin." Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin bahwa segala keajaiban ini ialah atas izin dan kehendak Allah yang mampu merubah setumpuk pasir berdebu menjadi bahan makanan yang begitu baik dan layak untuk dimakan. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 258, yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan." Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu
dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim selalu makan dengan tamu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 km. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang ke-5 menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.